the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354. Konten kali ini kita akan membahas tentang cara bonsai kelapa ya. Bonsai kelapa gimana mulai dari program 0 sampai menjadi bonsai kelapa yang antik, unik dan memiliki nilai jual tinggi. Jadi pada prinsipnya jika kita ingin memprogram bonsai, harapannya bisa kita produksi atau kita buat secara massal ya, secara banyak. Kenapa? Karena bonsai itu lama. Jadi kalau cuman bikinnya 1-2 rugi. Jadi pada konten kali ini bonsai kelapa ini setidaknya saya hanya memberi gambaran bahwa dengan kelapa seperti ini jangan kita buang. Bisa kita jadikan, jika kita bisa membuat 1000 batang atau 2000 batang, itu tinggal mengkalikan saja, mengkalkulasikan saja. Jadi bisa menjadi jutaan. Sedangkan banyak yang belum tahu teknik-tekniknya. Nah, di konten kali ini kita akan membahas teknik membuat kelapa dari 0 sampai menjadi bonsai kelapa yang antik, pendek, kecil. Bagaimana caranya? Mari kita kupas satu persatu. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Tapi setidaknya jika kita ingin memproduksi bonsai kelapa secara massal, bikinlah minimal 100 atau bahkan 1000. Dijajar seperti ini biar menjadi bonsai formal. Nah, ketika sudah tumbuh besar seperti, biarkan dulu dia tumbuh. Jadi ketika ada kelapa jatuh, kumpulkan satu persatu di kebun atau di mana, jangan dibuang. Kalau udah tua atau jangan dimasak, biar untuk bonsai, karena bisa dalam jangka waktu satu tahun itu insya Allah bisa menjadi ratusan ribu ya. Kalau ibaratnya 100.000 aja, dikali 1000 udah 100 juta teman-teman. Itu kalau 100.000, kalau 200.000 ya kalikan aja sendiri. Nah, jadi caranya seperti apa? Ketika seperti ini, temukan seperti ini, potong semua. Harusnya pakai gunting ini teman-teman ya. Guntingnya keselip teman-teman. Jadi lupa, gak apa-apa. Kita potong, pakai gunting boleh, pakai pisau yang tajam boleh. Seperti ini. Penting hati-hati. Nah, satu seperti ini. Potong seperti ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita buat pangkal batang dulu, karena ini kalau dibikin bonsai satu jelek, dia besar panjang. Ini tidak seperti bonsai ya teman-teman. Tapi untuk menjadikan bonsai, potong semua. Jika ada 1000 pohon, potong seperti ini, biarkan dulu membesar sampai nanti tumbuh menjadi seperti ini lagi. Setelah dipotong tumbuh seperti ini, keluar 3, 4 atau 5 daun, kita potong lagi seperti ini. Lakukan sampai 2, 3 atau 4 kali. Semakin sering dipotong, semakin nanti membentuk batang kerasnya lebih tinggi. Jadi kita tidak perlu kelamaan. Jadi kalau masih seperti ini, misal seperti ini, banyak orang-orang yang seperti ini dibuat, nanti kelamaan, satu belum pecah. Tapi ketika seperti ini, dia nanti bonggolnya sudah tinggi, kedua daun sudah pecah, dan tinggal kita lakukan program pengecilan. Sebagai contoh, ini seperti ini pun sebenarnya bisa, tapi dia belum pecah dan belum besar untuk batangnya, belum tinggi, dan ini belum pecah. Tapi ketika sudah seperti ini sekitar 2 kali biasanya sudah pecah. Lihat, ini udah pecah daunnya. Ini ini sekitar 2 kali pemotongan ini. 2 kali potong seperti ini. Mari kita buka dalamnya. Kita buka perlahan ya. Setelah 2 kali lakukan pemotongan, kita buka dalamnya. Nah, setelah seperti ini kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Kalau lebih cantik lagi, bersihkan sebersih mungkin. Nanti ini diamplas bagian sini. Nanti kita bersihkan dulu. Setelah bersih, baru kita
lepas satu persatu ini batangnya, pelepahnya kita lepas satu persatu. Oke, setelah seperti ini nanti bisa kita letakkan di pot bonsai ataupun pot biasa. Tapi di pot biasa pun oke, langsung di pot bonsai oke. Tinggal apa? Kita menunggu ini, kita potong. Kita tinggal menunggu tunasnya. Syaratnya satu, jangan sampai terkena hujan. Karena kenapa? Ini kan terluka, jadi kalau sampai terkena air hujan biasanya membusuk. Kedua, ini manis. Kalau orang Jawa bilang pondo ya, pondo. Jadi disenangi sama semut. Kadang-kadang dimakan semut mati. Itu aja dijaga, satu dari semut, kedua dari air hujan. Letakkan di tempat yang sejuk, di bawah asbes. Jangan terkena air hujan, tapi tetap terkena sinar matahari. Sampai jam 10, 11 atau 12 nggak masalah. Yang penting jaga jangan sampai terkena air hujan, jangan sampai busuk. Tunggu, ini baru 2 kali ya teman-teman ya, sudah bonggol seperti ini. Dan ini nanti mengecil. Nanti ini mengecil. Kalau sampai 3 atau 4 kali bisa lebih tinggi dari ini, sobat, untuk bonggol bawahnya. Jadi udah terlihat cantik nanti ketika tumbuh. Setelah tumbuh, Mas, kenapa kok tempat saya daunnya besar-besar? Nah, mari kita lihat yang sudah besar. Ini kasusnya ya, kalau kita telat, ini sebenarnya kalau kita cacah, ini sudah berbonggol juga teman. Ini kasus-kasus yang telat. Kenapa seperti ini? Satu, dia nggak telaten mengupas seludang. Jadi kalau seperti ini, sudah seperti ini, harus telaten. Ini yang bikin panjang. Jadi seludang inilah yang harus selalu rajin dihilangkan. Contohnya seperti di sini. Nih. Ini sudah agak telat ya. Tapi setidaknya ini seludangnya tapi kurang karena dari awal tidak diprogram, jadi harus tuntas sampai bawah. Ini teman-teman. Nah. Jadi harus ini teman-teman, seludang ini tidak boleh telat kita untuk menghilangkannya. Karena kalau sampai seludang ini tidak kita beset, tidak kita hilangkan, nanti akan memanjang. Jadi untuk membentuk bonsai kelapa yang bagus, yang antik, unik, pendek, kerdil, nah, harus telaten mengupas seludang ini. Ini bisa kita kawat. Tapi kalau dari mulai ini seperti ini, kita rajin menghilangkan seludangnya, dia akan cuma pendek teman-teman. Mungkin daunnya seperti seukuran ini, tidak sepanjang ini. Ini karena tadi punya telat, jadi seperti ini. Tapi ini pun masih bisa diselamatkan seperti ini. Maksudnya masih bisa diperpendek, dan harus rajin biar rapi ininya dengan pisau. Harus pelan-pelan. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Nah, jadi ketika tumbuh seperti ini, kita harus kita seset seludangnya supaya keluar perlahan, jangan sampai terluka ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti dia akan pendek, nggak memanjang seludangnya. Ini bisa kita tarik dengan tali, jadi nanti terlihat bagus. Dan ketika programnya dari awal, dia akan pendek, tidak sebesar ini. Ini yang contoh yang telat maksudnya. Sayangnya kita yang jadi-jadi yang bagus-bagus sold out semua. Jadi kita ambil sampel seadanya. Kunci awalnya adalah di seludang. Nanti setelah ini tumbuh, rajin-rajinlah untuk mengupas seludang kulit arinya agar jadinya pendek terus, tidak memanjang. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan lewat kolom komentar. Harapannya sedikit
berbagi ilmu ini bisa bermanfaat untuk semua, bisa untuk alternatif usaha. Jika kita membuatnya partai besar dengan jumlah banyak, insya Allah akan menghasilkan yang besar pula. Dan bonsai kelapa ini cukup santai ya, hanya saja waktunya untuk membuat bonsai kelapa yang cantik, indah, bagus paling tidak satu setengah tahun. Tapi insya Allah harganya juga luar biasa. Yang penting telaten dalam mengupas kulit arinya. Yang kedua, ketika seperti ini hindari air hujan. Oke, mungkin sampai di sini. Bila salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya agar channel ini terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.